Hello guys, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bersama saya, Rizka Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas teori belajar humanistik. Kira-kira apa aja sih yang akan dibahas? Daripada penasaran, yuk simak video berikut. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu pengertian teori belajar humanistik, tokoh-tokohnya, prinsip, implikasi, aplikasi, dan penerapan teori belajar dalam pembelajaran matematika. Sudah siap? Mari kita mulai. Nah, teori belajar humanistik adalah proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Teori ini lebih tertarik pada ide belajar dan bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya. Oke, lanjut kita bahas tokoh-tokoh teori belajar humanistik. Arthur Kampf adalah seorang pendidik atau psikologi. Bersama dengan Donald Snake 1904 sampai 1967, mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Meaning, makna atau arti adalah konsep dasar yang sering digunakan. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena bodoh, tetapi karena mereka enggan dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya. Perilaku buruk itu sebenarnya tak lain hanyalah dari ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. Holmes berpendapat bahwa banyak guru yang membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mesti. Padahal arti tidaklah menyatu pada materi pelajaran itu. Sehingga yang penting ialah bagaimana membawa si siswa untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari materi pelajaran tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupannya. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa dalam diri individu ada dua hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut, seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut membahayakan apa yang sudah ia miliki dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar, dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri. Rogers membedakan dua tipe belajar. Pertama, kognitif atau kebermaknaan, dan yang kedua, experiential, pengalaman atau signifikansi. Guru menghubungkan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan terpakai, seperti mempelajari mesin dengan tujuan untuk memperbaiki mobil. Experiential learning menunjuk pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan siswa. Kualitas belajar experiential learning mencakup keterlibatan siswa secara personal, berinisiatif, evaluasi oleh siswa sendiri, dan adanya efek membekas pada siswa. Selanjutnya adalah menurut David Eccles. Menurut David Eccles ada 3 tahapan belajar. Yang pertama, tahap pengalaman konkret, yang kedua konseptualisasi, dan yang ketiga eksperimentasi aktif, pengalaman aktif, dan refleksi. Tokoh yang terakhir yaitu Habermas, ahli psikologi. Dia mengkelompokkan tipe belajar menjadi 3 bagian. Yang pertama, belajar teknis, dan yang kedua belajar praktis, serta yang ketiga adalah belajar emansipatoris. Oke, kita lanjut ke prinsip teori belajar humanistik. Nah, ada beberapa prinsip teori belajar humanistik ya teman-teman. Seperti yang udah dilampirkan, manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami, belajar yang signifikan, belajar yang menyangkut perubahan, dan lain sebagainya. Implikasi dari teori tersebut
Di psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator dalam berikut ini adalah sebagai cara untuk memberi kemudahan belajar yang berkualitas. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian, membantu untuk memperoleh dan mencegah tujuan-tujuan teroreh. Nah, di sini terdapat juga aplikasi teori belajar humanistik. Yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas, mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesanggupan, mendorong peserta didik, serta didorong untuk bebas mengemukakan pendapat. Gitu. Lanjut, ada penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran matematika. Matematika humanistik bukanlah hal baru dalam matematika, sebab para matematikawan terdahulu seperti Plato, Euclid, atau Mandelbrot telah mengaitkan matematika dalam keindahan, kreativitas, atau imajinasi dalam matematika. Nah, thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.